In a technology-driven organization, alignment between leaders matters. The CEO sets the direction. The CIO makes it happen, turning business goals into real action. When CEOs and CIOs work in sync, decisions are faster, execution is clearer, and technology supports long-term business performance. Here's how executive leaders are turning alignment into impact. Nama saya Dewa Made Susila, saya CEO dari PT Adira Dinamika Multifinance sejak 2002. Saya Renaldi Cahaya, saya IT Director di Kawan Lama Group. Saat ini saya udah di Kawan Lama Group hampir 4 tahun. Nama saya Rudi Hermawan, saya merupakan Direktur IT dan Operations dari PT Asuransi Simas Jiwa. Ya, CIO saya bilang partner. Jadi CIO sekarang kalau dulu itu seperti tukang jahit, kita minta, sekarang levelnya harus naik. Dia yang rekomen kita. Saya menganggap dia itu partner. Terutama dalam hal pemilihan teknologi yang bagus, solusi yang bagus itu. The only people that know itu adalah CIO. Nggak mungkin orang sales tahu, director sales, apalagi director compliance gitu. Nah, saya sebanyak mungkin coba belajar, tapi with my capacity, I need to learn a lot juga, Pak. Jadi, saya berharap CEO kami itu jadi partner bisnis, partner CEO untuk drive digitalization ke depan. Saat ini ekspektasi dari shareholder-nya itu saat ini memang orientasinya selalu terhadap AI dan AI. Jadi saat ini dunia kita dipenuhi dengan AI, ya. Jadi semua resistensi yang terjadi juga karena AI. IT itu atau saya sebagai CIO itu bukan orang yang langsung atau bagian yang langsung menciptakan sebuah sistem yang luar biasa. Jadi itu harus merupakan kolaborasi ya. Jadi dari antara user, IT, pemilik bisnisnya sendiri, ini harus kolaborasi semuanya. Jadi saya sebagai seorang CIO itu selalu bilang jangan takut tergantikan. Jadi kita lah yang harus jadi strategic enabler-nya. I think yang paling penting itu adalah we share the common goal. Artinya kita sebagai manajemen di perusahaan, ini kita semua harus sepakat bahwa apa sih yang kita ingin capai, masalah apa sih yang ingin kita pecahkan, dan juga bagaimana kita memecahkannya. Nah dari situ saya rasa ya ketika kita sudah sepakati something, akan sangat gampang untuk kita mendorong perubahan-perubahan ini ya, karena semua yang di dalam ini udah satu visi dan tinggal dieksekusi aja rencananya. Jadi konteksnya adalah bagaimana menempatkan digitalisasi ini relevan dengan 3 stakeholder gede, konsumen, partner, dan orang kita. Ya, karena kita bisa beli teknologi paling canggih, tapi nggak relevan dengan konsumen, nggak jalan. Ya, kita canggih, tapi partner kami, dealer kami, teknologinya di bawah nggak nyambung juga API-nya. So I think in the konteks ini menjadi lebih rumit karena kita harus menempatkan digitalisasi dalam konteks kebutuhan perusahaan, kebutuhan partner, dan kebutuhan karyawan. IT teknologi itu berperan sangat penting menurut saya di era sekarang ini ya. Nah, saat ini yang kita pastikan adalah teknologi ini menjadi fondasi yang kuat untuk kita memajukan bisnis. Jadi kalau fondasinya nggak kuat, ya membangun apapun di atasnya akan crumble. Makanya sekarang fokusnya itu membenahkan dan memastikan bahwa secara infrastruktur, secara foundation ini kita kuat. Oke, dari sisi transformasi digital, saat ini kita fokusnya pada 2 hal. Jadi yang pertama itu adalah operational efficiency dan juga customer experience. Nah yang pertama itu dari sisi internal, kita melakukan sistem development yang orientasinya itu kepada host to host, API, dan so on so forth. Terus yang dari sisi infrastruktur, kita orientasinya pada cloud enabler, dan juga yang dari sisi eksternal, itu kita bersifat untuk digital enabler. Jadi kita lakukan integrasi dengan seluruh ekosistem yang ada, baik itu dari sisi partner maupun nasabah.